Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Salam sejahtera, sehat bagi kita semua. Kali ini kita akan berbagi informasi mengenai blended learning. Sudah ada yang tahu, sudah dengar, atau barangkali sudah mengimplementasikan juga di dalam kelasnya masing-masing. Kali ini kita akan berbagi mengenai apakah blended learning itu, apa manfaatnya, dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Baiklah, kita lanjutkan. Dunia ini terus berubah. Di era globalisasi memberikan dampak yang cukup luas dalam berbagai aspek kehidupan. Misalkan saja perubahan iklim, yaitu cuaca yang sangat panas, bahkan terjadinya pencemaran lingkungan. Ketersediaan air juga membuat kita harus pandai berhemat. Jadi kalau kita di rumah, air jangan lupa, kalau tidak dipakai harus dimatikan. Lampu juga sama. Jadi kalau tidak digunakan, dimatikan. Itu sama dengan hemat energi. Perubahan kesehatan juga harus lebih waspada karena ancaman penyakit semakin banyak. Perubahan teknologi membuat kita juga mengadopsi berbagai teknologi supaya tidak ketinggalan. Maukah kita beradaptasi? Harus bisa kita beradaptasi. Di dunia pendidikan apakah berubah? Tentu berubah. Apalagi di masa pandemi ini, KBM tadinya tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Bahkan banyak melahirkan profesi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, seperti YouTuber, blogger, programmer, karena dengan adanya kemajuan teknologi yang membuat perubahan semua aspek kehidupan. Bagaimana pembelajaran di masa pandemi ini? Boleh sharing barangkali? Dan saya pun mengalaminya. Awalnya saya juga kebingungan karena harus apa yang saya lakukan dalam menyampaikan materi kepada siswa. Tetapi kalau hanya kita berdiam diri saja tanpa kita mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Akhirnya saya mencoba untuk nge-share dulu di WhatsApp, baru untuk mengkoordinasi atau berkomitmen dengan siswa kita mau efektif pembelajaran melalui aplikasi apa. Setelah itu kita buat classroom karena tidak semua siswa bisa melakukan pembelajaran secara virtual dengan menggunakan Google Meet. Akhirnya berbuat kesepakatan dan sampai berlanjut sampai sekarang kita bisa menggunakan pembelajaran secara online dan offline. Tetapi ada masalah. Biasanya siswa itu keluhannya tidak punya kuota ataupun jaringan yang terhambat. Jadi memang harus maklum saja, dari sekian siswa satu kelas 44 orang, tidak semuanya bisa aktif untuk mengikuti pembelajaran kita. Adanya kombinasi variasi cara penyampaian materi. Cara penyampaian yang dipilih disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Ada penggunaan teknologi dengan menggunakan online ataupun offline. Pembelajaran juga dilakukan secara komprehensif. Jadi ada kegiatan tatap muka serta kegiatan pasca tatap muka. Dan fokus pembelajarannya adalah siswa. Apakah blended learning efektif? Menurut penelitian US Department of Education pada bulan September tahun 2010 mengungkapkan, hasil penelitian mengatakan bahwa siswa yang belajar di kelas daring secara penuh memiliki performa yang sama atau sedikit lebih baik daripada yang belajar di kelas tradisional yang tatap muka. Namun siswa yang belajar dengan penggabungan antara kelas tatap muka dan kelas daring memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan metode tersebut. Penelitian yang kedua yaitu dari Universitas Central Florida mengatakan bahwa pembelajaran blended learning itu 51,2%, sedangkan online 48,3%, face to face 48,2%. Manfaat blended learning di dalam KBM bagi guru. Yang pertama, guru memiliki peluang yang lebih besar, baik pembelajaran jarak jauh, luring atau daring maupun pembelajaran di kelas. Yang kedua, guru dapat menggabungkan beberapa metode sekaligus dalam proses belajar sehingga siswa dapat memperoleh kesempatan yang lebih variatif. Yang ketiga, guru dapat memberikan penilaian serta feedback kepada murid secara personal.
Keempat, guru dapat mengakses sumber informasi secara global sehingga membuat cara mengajar lebih variatif. Yang kelima, guru dapat memantau perkembangan belajar murid dengan lebih mudah. Dan yang keenam, guru dapat menilai evaluasi dari hasil pembelajaran siswa secara lebih efisien dalam hal waktu dan tenaga. Manfaat blended learning dalam KBN siswa. Yang pertama, siswa dapat melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Siswa dapat mengakses data tentang perkembangan belajar mereka. Siswa juga bisa memperoleh feedback atau umpan balik dari guru atas hasil tugas yang dikerjakannya. Siswa juga dapat mengatur kecepatan belajarnya secara mandiri. Hal ini menguntungkan bagi siswa yang tergolong lambat maupun cepat dalam belajar. Contoh blended learning. Berdasarkan contoh, di sini kita akan mengajarkan 1 KD dalam kurun waktu 90 menit. Yang dipakainya yaitu Classroom, virtual learningnya kita memakai Google Meet. Jadi di awal kita nge-share dulu terkait dengan kontrak belajar dan share materi di Classroom. Setelah itu kita membuat jadwal dengan siswa bahwa kita akan melakukan virtual learning di Google Meet dengan apersepsi 10 menit, penjelasan materi KD-nya 30 menit, diskusi barangkali siswa ada yang tidak paham dengan materi yang kita sampaikan itu 10 menit, yang 20 menitnya kesimpulan dan evaluasi penilaian melalui kuis. Kunci keberhasilan guru menerapkan blended learning. Yang pertama, pemahaman terhadap kondisi siswa, yaitu pengetahuan awal siswa terhadap materi ajar yang tepat sesuai dengan kondisi siswa dan materi pembelajaran. Tingkat familiaritas siswa terhadap teknologi belajar yang digunakan, artinya kita menggunakan aplikasi untuk virtual yang mudah untuk diakses untuk siswa. Jangan sampai kita melakukan online tetapi siswa mengeluh susah untuk mengaksesnya. Yang tidak kalah pentingnya yaitu memilih tempat dan waktu belajar yang kondusif bagi siswa. Pemahaman tentang cara kerja dari otak untuk memaksimalkan proses pembelajaran siswa. Yang kedua, kapasitas mengajar dari guru. Pemahaman ini mengenai cara menentukan tujuan pembelajaran yang tepat dan kemampuan memilih alur pembelajaran, serta mengelola motivasi belajar siswa. Yang ketiganya, penguasaan teknologi pembelajaran, yaitu dengan melakukan pengajaran secara delivery, melakukan pemantauan atau monitoring, dan melakukan evaluasi. Itu saja barangkali yang saya dapat bagikan. Mohon maaf banyak kekeliruan dan kekurangan. Di sini kita hanya sharing saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.